Kembali di Yanis pagi, dua rumah yang ditinggal pemiliknya di Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Bos, merah bos. Jaya 65 bos. Bos, unit belum ada nih bos. Api dengan cepat membesar dan membakar dua rumah yang berada di Jalan Yusuf Lias, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Rumah itu mertua. Itu awalnya tahu kronologis kebakarnya bagaimana sih? Tetangganya tuh ada asap begitu. Saya kan nggak ada di rumah, bapaknya lagi main di situ. Nanti posisi rumah kosong. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasusnya ditangani Polsek Makassar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penangkapan pelaku curanmor diwarnai kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara di Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Aksi kejar-kejaran yang diwarnai tembakan peringatan mewarnai penangkapan pelaku pencurian motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba melawan. Menurut polisi, pelaku dikenal licin dan telah beraksi dari lebih 50 tempat kejadian dengan modus merusak gembok dan kunci kontak. Terakhir, kedua pelaku mencuri motor di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Atas laporan korban, polisi memeriksa rekaman CCTV dan berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapahara, iNews melaporkan. Pesawat pengangkut jemaah haji asal Indonesia yang kembali ke tanah air kembali mendapat teror bom. Ya, pesawat tujuan Jeddah Surabaya itu pun mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pesawat jemaah haji kembali mendapatkan ancaman bom, Kapolda Sumatera Utara menyatakan para penumpang jemaah haji sudah dievakuasi dengan selamat. Ya, dan berikut pesawat yang ditumpangi jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom. Dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami mengamankan pesawat untuk tersebut. Ya. Jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dalam pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clear, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Alhamdulillah sampai saat ini kami menyatakan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI menyatakan seluruh pesawat dan semua Sebanyak 376 penumpang Saudi Airlines yang mendarat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Rencananya jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada Minggu dini hari.
Satu persatu penumpang Saudi Airlines keluar dari ruangan transit Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian menuju hotel yang berada di sekitar bandara menggunakan bus shuttle. Sejumlah penumpang mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ada ancaman bom dalam pesawat yang mereka tumpangi. Penumpang hanya diberitahu ada gangguan teknis sehingga langsung mendarat di bandara terdekat untuk pergantian pesawat. Rencananya 376 jemaah haji kloter 33 di Barkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada Minggu dini hari. Tidak ada pemberitahuan resmi dari maskapai, kita transit langsung suruh keluar. Pak, kalau Bapak sekarang udah tahu Pak apa kenapa nih? Belum tahu. Tapi tadi ada informasi ada sabotase dari orang luar dan seperti itu aja. Seperti yang kemarin. Jadi ini udah diketahui kapan mau. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pemerintah telah mengevakuasi 97 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Setelah menempuh perjalanan 16 jam, 97 orang tersebut sudah melewati perbatasan Iran-Azerbaijan dan saat ini sedang beristirahat di Baku, Azerbaijan. Hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar, mengingat situasi perbatasan juga yang sedikit agak ramai daripada biasanya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI melalui Jordan. Jadi kondisi semuanya dalam keadaan baik, sementara kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan warga negara kita yang lain dan saya akan memonitor terus proses evakuasi ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini tahap pertama yang kita lakukan berjalan dengan baik. Kemudian saya pada pagi hari ini berada di Istanbul untuk mengikuti konferensi tingkat menteri OKI yang ke-51 yang juga salah satunya akan membahas tentang situasi di Iran. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aktivitas generasi Z atau Gen Z yang padat memerlukan perawatan rambut yang tepat. Salah satu produk kesehatan rambut mendukung kampanye kesehatan rambut generasi muda. Saat ini Gen Z sedang mendominasi berbagai sektor pekerjaan dan berbagai profesi. Aktivitas yang padat tentunya sangat menyita waktu untuk tetap bisa memperhatikan kecantikan dan kesehatan rambut. Namun jangan khawatir karena Sunsilk hadir dengan parfum rambut yang mengandung vitamin sehingga rambut Anda tetap bisa sehat, kuat, dan wangi sepanjang hari. Terutama bagi wanita yang berhijab, keringatan matahari pasti selalu menjadi musuh terbesar untuk kesehatan rambut. Dengan parfum Sunsilk, segala masalah itu bisa teratasi. Melalui event kali ini, Sunsilk mendukung produktivitas Gen Z dalam menuangkan karyanya agar selalu percaya diri dalam berekspresi. Seperti salah satu penyanyi jebolan Indonesian Idol, Vanessa Z, yang menjadi bintang tamu dalam acara ini. Benar-benar ingin mensupport para Gen Z untuk mencapai mimpinya seperti Vanessa, sehingga agar supaya lebih percaya diri, terutama kita menyiapkan produk-produk juga yang cocok untuk Gen Z. Jadi tidak perlu was-was lagi terhadap rambutnya gitu. Jadi untuk aku yang emang baru mulai di dunia musik dan mau mengekspresikan diriku sebagai Vanessa yang dikenal banyak orang, dikasih kesempatan untuk ada di stage Sunsilk, itu aku happy banget dan aku pengen orang-orang yang datang ke sini juga having fun dan dapat pesannya kalau kita tuh bisa mengekspresikan diri lewat wangi-wangian dan tampang yang sangat indah ini dari tanggal ini. Aku pakai
pakai sampo-nya Sunsilk yang warna hitam itu. Kenapa tuh pakai yang itu? Karena wangi, dia wangi terus bikin rambut aku lembut aja. Oke, berarti dari dulu pakainya parfum Sunsilk? Iya, iya. Acara kampanye parfum Sunsilk digelar mulai tanggal 21 Juni hingga 6 Juli 2025 mendatang dan menghadirkan banyak promo menarik dari produk Sunsilk. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Khairuddin, iNews melaporkan. Juara Jakarta IPRI 2025, Dan Tiktem menyebut kemenangan ini merupakan kemenangan yang spesial sekaligus membuktikan diri di depan para penggemar Indonesia. Dan berikut wawancara lengkap rekan Aya Nufus bersama Dan Tiktem. Ya pemirsa, pembalap dari Cupra Kiro Dan Tiktem berhasil mendapatkan podium pertama dalam race Formula E Jakarta 2025. Langsung saja saya ingin berbincang. It was such an epic race for you. Didn't expect that. Do you feel happy? Yeah, very happy. A lot of emotions. There's a lot of inner sort of anger's the wrong word, but I've proved a lot of people wrong today, which I know I can do, but now I've got the car to be able to deliver results like this. Very, very proud of the team. We've had new investors this year that have allowed us to, have a great partnership with Porsche, Cupra. We're a strong team now. Everyone's worked very, very hard to get the car into this position, and to be able to deliver for all of them is a very nice feeling. I don't want this to sound arrogant, but for many years through my career, I've been in these positions, and now I've finally got a good enough car to be able to win again, and it's a very good feeling. You've been trying really hard, and now you're soaking wet. You're looking forward for Berlin for a double header. Yeah, this isn't sweat; it's champagne. Well, champagne and sweat. Yeah. Okay, can you show to Indonesian people the trophy, please? Yes, it's actually beautiful. Really nice. You like it? Yeah. You want to say something for Indonesian fans? Yeah. So this is obviously now going to be a very, very special place in my heart. We've been here, I came here season 8, season 9. The support I have in Asia in general is pretty amazing because of the Macau GP wins, and I don't know, everyone's very polite, very kind, very supportive, and I appreciate everyone's support a lot, and I hope to come back here in Formula E for many years, so thank you for supporting me, and I hope you enjoyed the race. Well, I hope not only for racing, also for holiday. Thank you very much, Tiktem. I need to go to Bali, I've never been. You have to. Alright, thank you very much. Ya, pemirsa, itu dia perbincangan saya bersama dengan Tiktem, peraih podium pertama di Formula E, dan selanjutnya Formula E akan langsung menuju ke Berlin untuk double header di sana. Dari Jakarta, saya Aya Nufus bersama Muhammad Seto, iNews melaporkan.